warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Wulandari, mahasiswi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan pendekatan kuantitatif untuk memenuhi tugas dari Bapak Ervansa SAB MA. Judul proposal saya yaitu pengaruh keefektifan perkuliahan secara online akibat virus COVID-19 terhadap prestasi akademik mahasiswa-mahasiswi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Ya, langsung saja kita masuk kepada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah ini yaitu sudah menjadi rahasia umum pandemi virus corona ini sudah menjadi status darurat di berbagai wilayah dan daerah termasuk di Indonesia. Kalimantan Selatan itu menjadi banyak yang terkena virus COVID-19 ini. Dari adanya COVID-19 ini dari berbagai sektor menjadi penurunan dari ekonomi dan pendidikan. Kita menyoroti bagian pendidikan ini, pemerintah melakukan sistem pembelajaran di rumah selama 14 hari agar mahasiswa melakukan social distancing dalam pencegahan penularan dan penyebaran virus corona. Ketentuan pemerintah ini mendapatkan respon dari mahasiswa. Ada yang memanfaatkan waktunya untuk pulang ke kampung halaman, berkumpul bersama teman, atau bahkan mengikuti himbauan pemerintah yaitu tetap tinggal di rumah atau kos masing-masing. Namun dengan adanya hal ini bukan berarti perkuliahan itu diliburkan, tetapi perkuliahan dialihkan sistem pembelajarannya secara online. Perkuliahan secara online ini berdampak resiko bagi mahasiswa yang di semester akhir karena mereka tidak bisa melakukan pengumpulan data untuk menyelesaikan laporannya dan tidak bisa mengunjungi perpustakaan yang menjadi sumber ide untuk menyelesaikan laporan akhirnya. Mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah ini melakukan perkuliahan secara online ini berlaku sampai berakhir semester genap, sehingga kami menyelesaikan perkuliahan kami semester genap ini menggunakan sistem daring atau online dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk diskusi antara dosen dengan mahasiswa, dan dosen menggunakan aplikasi Google Classroom untuk memberikan tugas dan kami mahasiswa untuk mengumpulkan tugas kami. Dan dari latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana keefektifan mahasiswa perbankan syariah itu dalam melaksanakan perkuliahan online karena adanya virus COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana pengaruh prestasi mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahannya secara online. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keaktifan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan online, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana prestasi akademik mahasiswa ini dalam menjalani perkuliahan online ini berpengaruh atau tidak. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk bahan ilmiah terkhususnya perbankan syariah agar diharapkan memberikan wawasan keilmuan dalam rangka pengembangan intelektualitas, dan yang kedua kontribusi ilmiah selanjutnya untuk mendapatkan informasi atau rujukan bagi para peneliti selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada bab 2, itu kuliah berbasis online atau berbasis daring. Itu proses perkuliahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet.
Dosen bisa memberikan materi kuliah berupa file, video, maupun tulisan atau teks. Dengan kuliah online bisa dilakukan di berbagai tempat. Mahasiswa bisa melakukan tanya jawab atau diskusi dengan dosen atau sama mahasiswa. Dan ujian secara online bisa dilakukan sesuai waktu yang sudah disepakati. Kuliah online ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kuliah bisa dilakukan di mana saja, tidak harus ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Dan kekurangannya yaitu dalam akses jaringan internet yang menjadi kendala dalam perkuliahan online. Penilaian dosen terhadap perkuliahan online ini yang pertama yaitu keaktifan mahasiswa dalam melakukan perkuliahan online menggunakan aplikasi Zoom, dalam diskusi, tanya jawab dalam perkuliahan. Yang kedua itu tepat waktu dalam memasuki Zoom room. Yang ketiga itu penilaiannya yaitu dengan memberikan tugas-tugas secara online juga kepada mahasiswa, dan mahasiswa harus mengumpulkan tugas tersebut pada waktu yang sudah ditetapkan oleh dosen. Tetapi pada perkuliahan online ini keaktifan mahasiswa itu sangat susah dibangun apabila tidak dari motivasi diri sendiri. Dosen hanya menilai mahasiswa dan mahasiswa yang harus aktif diri sendiri untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan, serta secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk peneliti ingin menjelaskan dan memaparkan secara objektif mengenai pengaruh keaktifan perkuliahan secara online akibat dari virus COVID-19 terhadap prestasi mahasiswa S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Populasi dalam penelitian ini adalah perwakilan angkatan mahasiswi S1 Perbankan Syariah, dan yang menjadi sampel dari penelitian ini yaitu 32 mahasiswa perwakilan dari setiap angkatan. Yang menjadi variabel penelitian ini adalah variabel independen atau variabel bebas. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan secara online dengan simbol X, dan variabel dependen atau variabel terikat. Sedang yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu prestasi akademik mahasiswa dengan simbol Y. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap keefektifan mahasiswa dalam perkuliahan online. Yang kedua itu dengan melakukan kuesioner, mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan online menurut mahasiswa dengan beberapa item jawaban seperti selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear sederhana dan uji atau uji parsial. Sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.